Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas yang terakhir sebenarnya, tapi mungkin saya bikin dua bagian. Ini yang bagian front end-nya kita bakal pakai Amazon Amplify, tapi sebelum itu saya bakal coba, ini sebenarnya tambahan aja biar kita bisa coba tes environment-nya di lokal. Jadi kita build dulu aplikasinya, front end-nya, nanti kita coba running, nanti kita konekin dengan semua endpoint yang ada di yang udah kita bikin sebelumnya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, semoga gak ada masalah. Nah, buat tagsnya kalian bisa pakai ini yang ada di GitHub-nya. Nah, di sini kita punya 4 variable base API URL, ini nanti ke CloudFront API. Alamannya WebSocket nanti ke WebSocket endpoint. Kemudian ini tokennya kita bisa ngambil dari yang biasa kita bikin di Postman. Atau kalian bisa juga ngambil langsung dari DynamoDB nantinya. Database-nya kita juga butuh ini saya butuh EC2 nanti buat cek traffic-nya. Saya butuh API Gateway dan CloudFront. Oke, ini saya remotein dulu ya, karena nanti saya butuh ini buat ngecek database-nya. Connect. Oke. Sambil nunggu ini connect, kita ini buat authorization kalian ambil dari sini nanti ya. Oke, kita copy aja ini. Nah, di sini kalian bisa langsung download yang bagian front end-nya, kalian download aja. Ini sudah saya download, ini udah front end saya. Nih. Nah, di sini kita bikin satu variable namanya text document .env. Oh ya, nanti ini cuma buat ngetes di lokal ya. Nanti kita bakal video selanjutnya kita bakal pakai Amazon Amplify. Oke, kita buka. Kita paste. Kita butuh ini. Oke, base API URL kita perlu URL dari CloudFront karena dia nanti yang kalau kalian lihat arsitekturnya dia yang berhubungan dengan API Gateway, REST API. Kita bikin. Untuk itu kita masuk CloudFront ini di kalian bisa masuk cloud distribution, di dashboard, atau misalkan saya buka CloudFront dulu, CloudFront. Nanti kalian masuk ke distribution, nah ini udah muncul, kita klik. Nah di sini ada alamatnya. Nah cuma karena di API Gateway, di REST API, dia stack-nya adalah production, maka kita tambahin production di belakang. Karena di alamat API Gateway itu dia ini kan di belakangnya ada stack-nya. Nah, itu kita perlu tambahin di situ. Oke, ini berarti alamat CloudFront. Kita tambahin production. Oke. Kemudian WebSocket. WebSocket kita masuk ke ini API Gateway ya. Sorry. Di API kita ada WebSocket. Nah, dia ada di stage. Di stage kita copy aja nih WSS-nya. Yang alamat WSS bukan yang URL ya. Oke. Ini device ID kita bisa ngambil dari DynamoDB. Di explore item yang di bagian token. Oke, ini kita copy yang tokennya. Oke, dengan ini. Oke, kita save. Kalau sudah di save, kita sekarang build. Lihat tutorialnya ada di sini. Oke. Nah di sini kita perlu install dulu npm. Jadi di sini ini ada file namanya package.json. Jadi dengan kita npm install, berarti dependensi yang dibutuhkan nanti diinstal dia. Ini banyak yang dibutuhkan. Oke. Kita install. Ingat kita harus install dulu Node.js-nya ya. npm install. Ini saya lakukan npm install. Tunggu, ini lumayan lama. Ini tergantung dari koneksi internet kalian. Tunggu sebentar aja. Enggak sebentar sih, hampir 4-5 menit baru kelar deh. Oke, kita tunggu aja ya sampai dia selesai. Oke, ini proses installation-nya udah selesai. Package-nya nih. Nanti dia ada file folder baru namanya Node Modules. Oke, sekarang kita build dia. Oke, kita build. Ini juga butuh proses, tapi nggak selama yang sebelumnya karena ini nggak sampai download, dia cuma bikin
Jadi gini, kalau sekarang itu zaman sekarang, kalau kita mungkin dulu atau yang sering bikin web itu bikin apa HTML-nya satu per satu atau PHP-nya step by step. Nah dengan kita pakai ini dia bisa seperti ngebuild gitu. Jadi sekarang kita ngebuild buat webnya seperti itu. Nah dia pakai ini. Ini prosesnya. Kita tunggu aja. Ini kalau kalian lihat ada vulnerability error nih nggak masalah karena ini kita memang pakai yang versi 16 seperti itu ya. Nah ini sudah selesai. Nah kalau sudah selesai sekarang kita coba ini run dev. Oke, ini pastikan yang di bagian environment-nya ini benar ya. Karena ini kalau ini salah, udah pasti kita bakal salah juga. Oke. Kita coba run dev. Ini kita coba di lokal ya, sebelum nanti di video selanjutnya saya bakal pakai di Amazon Amplify. Oke. Ini udah, ini tinggal kita copy. Ini kalau di Windows kalian bisa kontrol klik. Nah, dia langsung buka. Seperti ini, saya buka butuh yang gede nih. Oke. Ini saya butuh inspect elemen. Kita bakal coba network. Saya bakal coba lihat di konsolnya alurnya. Oke. Apakah ada masalah? Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian network ya, ini di konsol, dia butuh block course, butuh header field device ID. Nah, ini nggak di-allow di headernya, maka itu kita perlu tambahkan. Oke, kita tambahkan di bagian mana? Di bagian API gateway. Sorry, API gateway yang REST API. Oke. Sorry. Nah, ini kita perlu tambahkan di sini. Ini cara nambahinnya. Nah, kalian bisa ngeliat di sini ada course. Course itu nanti konfigurasinya di sini. Kalian bisa lihat di integrate response. Ya, integrate response. Di sini ada header. Kalau kalian lihat sini errornya request header field device ID, di sini nggak ada device ID, makanya perlu kita tambahin. Cara nambahnya gimana? Kalian klik aja di bagian sini. Ini kita tambahin semua ya, kecuali di bagian token seperti itu. Karena ini sepertinya nggak butuh. Ini udah saya uji coba. Mungkin nanti ada beberapa error yang masih saya belum juga bisa solve seperti itu. Oke, di sini enable course. Jadi course-nya harus kita tambah nih. Kita klik semua. Kemudian kita tambahin device ID. Oke, kita save. Oke, ini juga sama. Enable course. Kita nyalain semua, kita tambahin device ID. Oke, kita save. Ini juga sama di order, kita tambahin. Kita tambahin device ID. Ini payment juga sama. Enable course. Kita tambahin device ID. Di bagian file name sama, kita tambahin device ID, device ID. Kemudian di bagian file name ya udah ya, tiket kita tambahin juga device ID. Ini semua metodenya kita checklist. Ini di bagian ID juga sama, di tiket ID, enable course, kita tambahin device ID. Ini delete option, kita juga enable. Oke, ini kita cek di bagian, kalau kalian pengen lihat hasilnya di option, integrate response, kita cek sini udah tambah device ID, di sini option, device ID juga udah ditambah, di sini device ID juga sudah, payment sudah, file name sudah, tiket sudah, dan tiket ID juga sudah. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya udah kita deploy.
Kita coba add course device ID, kita deploy. Untuk melihat hasilnya kalian bisa lihat di bagian deployment history. Nah ini kalau udah, ini ada description kita tadi kan, kalau sudah aktif kita uji coba dulu. Oke, sekarang kita coba lagi ya, bisa nggak? Network, device ID, coba kita resource-nya kita bikin lagi coba. Oke, ini coba kita close. Kita coba nyalain lagi. Inspect. Masih error. Coba kita tunggu bentar ya. Network. Oh, oke, ini udah running. Emang butuh proses. Gedein dikit, sorry. Oke. Sorry. Kita coba prosesnya. Nah, di sini kita bakal coba nambahin tiket ya. Sorry, inspect. Mana inspectnya? Mana inspectnya? Kok nggak ada? Oh, di sebelah sini. Oke, ini saya butuh ini masalahnya. Kalau ngecek. Oke, di sini kita di EC2 kita coba pakai PSQL buat ngeliat database-nya. Oke, dia ada password, saya lupa. Serverless. Data SSM. Password database-nya. Nah, /L buat ngelis database-nya, /C kalau nggak salah buatnya, LKSDB pakainya. Oke, kita udah pakai LKSDB, kemudian /D buat ngeliat tabel di LKSDB. Nah, coba kita select bintang from table order. Kalau di video sebelumnya kan belum ada. Nah, di sini udah ada. Ini sudah saya masukin tabel order saya. Udah dicoba. Sekarang coba saya masukin yang baru ya. Di sini yang udah ada tiket itu yang ini OneRock, karena yang ini belum saya masukin. Kalian bisa masukinnya pakai Postman sebenarnya. Yang di bagian create tiket ini, tinggal kalian tambahin aja yang baru. Oke, di sini saya create. Oke, tunggu sebentar. Semoga gak ada error. Oke, udah masuk. Kita gedein aja lah ya. Oke, udah masuk. Sekarang kita di bagian tiket ada. Beda dengan yang dicoblak. Ini saya belum masukin tiket, jadi maka di bagian tiket ini nanti kosong. Nah, ini kosong. Nah, yang ada itu cuma yang ini, karena saya belum masukin tiketnya. Oke. Nah, ini coba kita buy. Dia masuk harusnya ke, tunggu sebentar. Oke, ke payment. Ini misalkan kita masukin coblak, order coblak. Oke, kita pay. Dia harusnya bisa. Oke, WebSocketnya masuk. Nah, ini kita tinggal masukin yang ini, submit. Oke, tapi saya masih ketemu permasalahan di sini sih. Nanti saya kasih lihat permasalahannya seperti apa. Ini saya nggak tahu. Course policy no access control allow origin header is present the request resource. Ini saya nggak tahu kenapa di bagian production payment ini nggak ada. Padahal saya di bagian ini udah saya bikin. Ini. Jadi saya masih error di bagian sini ya. Padahal saya di bagian ini API gateway, di bagian production di stack, sorry, di resource saja kita kelihatan. Resource di bagian payment. Ini saya sudah di bagian integration response access control allow origin ini udah bintang.
Sedangkan kalau kalian lihat error di sininya, no access control allow login, padahal ini udah saya kasih allow. Di bagian file name pun juga sama, udah allow. Ya, cuma itu saya bingung, ini juga udah saya tambahin di Face ID dan masih error seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat di sini, ini masih permasalahan saya sih. Ini bagian tabel order, ini ada yang baru. Nah, ini coblak yang baru. Nah, di tabel payment juga seharusnya sudah ada. CSD. Ini saya uji coba berkali-kali soal buat nge-solve masalah ini sih. Nanti saya kasih lihat di Postman-nya udah masuk gitu. Tabel payment. Select bintang from tabel payment. Nah, ini udah ada yang masuk yang baru. Ini row-nya. Ada 19. Ini yang terbaru kayaknya jam ini. 11 nih yang ini. Time-nya mungkin ada beda. Oke. Ini masih udah masuk ke database-nya, cuma dia belum masuk ke S3. Nah, ini kalau saya lihat ini misalkan saya copy ini ya, link ini. Ini. Copy link address, saya pakai ini. Saya pakai yang upload payment. Nah, ini misalkan saya paste ini. Ini, kemudian saya upload yang ini. Nah, ini nanti kita lihat di bagian course-nya di S3. Oke. Ini namanya 171901 ya. 901 di bagian bucket proof of payment. Ini ada yang pernah saya uji coba buat yang ini. Ini saya coba masukin lagi send. Oke, kalau kita lihat headernya statusnya 200. Oke, ini statusnya oke. Coba kita refresh. Nah, ini ada yang tadi 901 nih. Kita klik gambar. Ini bisa masuk. Jadi di CloudFront-nya juga bisa jalan. Tapi course-nya itu gagal terus. Itu yang masih membingungkan saya seperti itu. Oke. Jadi ini udah selesai di bagian ini. Kita uji coba lokalnya. Secara kebutuhan environment-nya juga kita udah punya. Ini tadi filenya. Ini. Selanjutnya saya bakal bahas video installation di Amazon Amplify. Oke. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.